Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Judul perikop itu adalah Saulus bertobat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya di atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Lukas memberikan penjelasan tentang peristiwa pertobatan Rasul Paulus yang pada saat itu disebut dengan nama Saulus. Saudara, dijelaskan di sana bahwa ketika Saulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang pada saat itu disebut dengan istilah orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada dia, dan saat itulah Saulus menemukan titik pertobatannya. Dia kemudian percaya kepada Tuhan dan dia mulai menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah pertobatan dari Rasul Paulus ini kita melihat bahwa Allah sanggup untuk mengubahkan semua hati, termasuk hati-hati yang keras. Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki hati yang sangat keras. Dia tidak mau percaya terhadap pemberitaan para rasul, dan karena itu dia menganiaya orang percaya. Di ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa dia berkobar-kobar untuk mengancam, bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Saulus adalah orang yang sangat keras dan sangat membenci para murid Kristus. Namun ketika Tuhan datang
dan menjamah kehidupan Saulus, maka seketika itu pun ia diubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus yang tadinya menentang orang percaya, Tuhan ubah menjadi orang yang sangat mengasihi orang percaya. Bahkan dia rela mati untuk mengabarkan Injil tentang Kristus dimanapun dia berada. Bahkan dia pun menginjil bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Dia dikenal sebagai orang yang suka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi Allah sanggup melembutkan setiap hati yang keras dan dia sanggup mengubah hidup seseorang. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, mungkin ada dari antara saudara yang saat ini sedang mendoakan orang-orang tertentu yang memang saudara gumuli secara khusus selama bertahun-tahun. Namun saudara melihat sepertinya kemungkinan untuk berubah tidak ada. Mereka masih mengeraskan hati mereka dan mereka masih menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ingatlah saudara bahwa Tuhan sanggup mengubah hati mereka. Mungkin orang tersebut adalah anak saudara, mungkin pasangan saudara, mungkin orang tua, atau saudara kandung saudara, atau sahabat, atau tetangga, atau rekan kerja saudara. Siapapun mereka, ingatlah bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan hati mereka. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap berdoa, kita tetap melayani mereka, tetap mengasihi mereka, sebagaimana Kristus pun mengasihi kita pada saat kita belum mengenal Tuhan. Dan tunggu waktunya, Tuhan akan menjamah mereka, mengubahkan kehidupan mereka, menguatkan mereka. Dan kemudian Tuhan akan merubah kehidupan mereka menjadi baru. Karena itu saudara, marilah kita tetap berdoa dan biarkan Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Ingat saudara, sekali lagi, tidak ada hati yang terlalu keras sehingga tidak dapat dilembutkan oleh Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara dikasihi Tuhan, apakah ada orang-orang terdekat yang saudara rindu agar mereka dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Ya mungkin sudah bertahun-tahun saudara doakan mereka. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman ini dan memikirkan tentang mereka. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk datang melembutkan hati mereka, agar mereka dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara, marilah kita selalu tekun berdoa bagi orang-orang terdekat kita dan khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menjamah dan melembutkan hati mereka untuk percaya kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk mengubah setiap hati. Jika kami melihat bahwa Engkau sanggup mengubah hati dari Saulus, Engkau sanggup mengubahnya Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan, menjadi orang yang penuh dengan kasih. Maka kami percaya pun Engkau sanggup mengubah saudara-saudara kami. Di antara kami ada beberapa orang yang mungkin mendoakan orang-orang terdekat kami yang bertahun-tahun kami doakan, di mana mereka belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, supaya kami pun memiliki kasih dan ketekunan untuk selalu mendoakan mereka. Dan kami juga berdoa supaya Engkau juga memberikan kepada mereka hati yang lembut, dan Roh Kudus biarlah Engkau menjamah hati mereka, sehingga mereka mampu untuk bisa melihat kemuliaan-Mu, sehingga mereka mampu untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka bisa mengalami pengampunan dosa dan kehidupan kembali di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dari pagi ini sampai malam nanti, semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu, biar semuanya
kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.